Selamat pagi Bu Neni. Selamat pagi. Ya gimana Batik? Sesuai pembicaraan kita yang kemarin ya, saya kan meminta izin sama Bu Neni untuk melaksanakan observasi terhadap kelas Bu Neni. Siap. Gimana Bu Neni hari ini? Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran dan pastinya akan saya observasi. Siap. Terima kasih sebelumnya. Tetapi sebelum kita ke pelaksanaan observasi, saya akan berbincang-bincang dulu sebentar nih sama Bu Neni ya. Boleh ya? Oh, boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Neni ini terkait ya kegiatan pembelajaran yang akan Bu Neni laksanakan hari ini. Yang pertama, Bu Neni akan memberikan pembelajaran apa hari ini terhadap siswanya? Hari ini pelajaran yang disampaikan tentang IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh iya. Bu Neni kelas 4 ya? Kelas 4. Ya, kelas 4. Nah, akan menyampaikan kegiatan pembelajaran IPA nih. Ada kira-kira tujuan pembelajaran apa nih yang akan disampaikan oleh Ibu Neni terhadap siswanya? Apa tujuan pembelajarannya? Untuk pembelajaran hari ini dengan karena menyambung dari materi yang sebelumnya tentang kebudayaan yang ada di Indonesia dengan keadaan geografis yang berbeda-beda, diharapkan peserta didik dapat mengetahui perbedaan dari pengaruh geografis yang menjadikan perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia, tidak hanya di lingkungannya saja, tetapi juga yang ada di Indonesia. Jadi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, nah di sini Bu Neni sudah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dalam tujuan pembelajaran tersebut ada apa? Ada area pengembangan nih yang hendak dicapai oleh Ibu Neni, apa kira-kira yang ingin dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yang ingin dicapai oleh Ibu Neni apa? Ya, untuk khusus hari ini ya, pertama pasti pengetahuan peserta didik ya, yang ingin dikembangkan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kedua, memupuk percaya diri, karena nanti strategi yang dilakukan yaitu siswa melakukan wawancara kepada guru-guru yang ada di sekolah. Nanti sesudah mereka melakukan wawancara, mereka melakukan diskusi sehingga mereka bisa mengembangkan sikap saling menghargai pendapat temannya, lalu mengumpulkan pendapatnya menjadi sebuah kesepakatan yang akan nanti disampaikan dengan presentasi di depan kelas. Jadi mereka juga dilatih untuk berbicara, pandai berbicara di depan umum, melatih komunikasi. Apa yang sudah mereka lakukan dalam hal ini wawancara, mereka bertanggung jawab juga untuk mempresentasikannya di depan kelas. Jadi ini dilakukan secara berkelompok ya. Jadi tujuan yang hendak dicapainya mungkin dari segi kognitifnya ya, dan dari segi keterampilannya. Gitu ya, baik. Bagus sekali ya, mudah-mudahan nanti anak-anaknya bisa tercapai ya. Mudah-mudahan aktif anak-anak. Baik. Nah, ada satu lagi nih Bu. Ya. Kira-kira nih supaya pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Neni itu tercapai oleh siswa, pasti Bu Neni punya strategi dong untuk siswanya supaya tercapai. Strategi yang ingin diterapkan ke siswanya apa gitu? Ya, untuk proses nanti tujuannya tercapai. Pertama, saya mengelompokkan siswanya dengan cara tidak membagi yang pintar untuk terbagi di 5 kelompok itu. Tidak semuanya yang pintar aja atau yang ini tidak bisa aja. Tapi kita sebar supaya adil. Jadi nanti yang sudah pandai bisa membimbing rekannya yang memang butuh tambahan bimbingan.
bisa memimpin juga kelompoknya. Lalu, sesudah itu saya juga bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah. Sebelumnya saya sudah memberitahukan kepada guru-guru bahwa hari ini saya akan melakukan pembelajaran yang akan melibatkan guru-guru, dan alhamdulillah respon guru-guru mereka siap membantu untuk nanti anak-anak melakukan wawancara kepada rekan-rekan guru yang ada di sini. Nah, sudah itu ya, dengan cara diskusi ini anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya, apa sih yang ada dalam pemikiran mereka yang harus dituangkan untuk menuntaskan tugasnya, gitu ya, menyelesaikan tugas yang diberikan untuk hari ini. Dan mereka juga dilatih untuk presentasi, dilatih percaya diri. Jadi jangan sampai yang sudah pandai ya pandai terus, itu aja anaknya. Tapi saya mendorong supaya yang pandai mengajak yang memang belum mampu untuk bisa sama-sama tampil di depan. Seperti itu gitu ya. Strategi yang sudah sangat matang sekali mungkin ya Bu ya, sudah dipersiapkan gitu ya untuk pembelajaran hari ini ya. Termasuk kita juga berarti Ibu mengajak rekan sejawat juga ya, mengajak rekan sejawat. Jadi alhamdulillah ya Bu, rekan sejawatnya juga dapat dukungan gitu ya Bu, responnya baik juga, alhamdulillah ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Semoga pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ininya lancar ya. Amin. Kemudian anak-anaknya juga aktif ya dalam nanti kegiatan presentasinya juga ya, semoga ya. Mudah-mudahan tercapailah apa yang dirumuskan untuk ditujukan ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian strateginya juga, strategi jitu-nya ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Terima kasih Bu Neni ya, sama-sama. Sebelum nanti kita ke kelas ya melaksanakan observasi. Ayo. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Sama-sama. Kita nanti ketemu lagi di kelas Bu Neni mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah hari ini teman kita ada yang tidak sekolah? Siapa? Kenapa? Ada yang tahu kabarnya? Kita doakan teman kita yang hari ini tidak dapat ke sekolah, yang sedang sakit, semoga lekas sembuh sehingga dapat kembali lagi ke sekolah. Sebelum kita mulai belajar, supaya kita dimudahkan dalam belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Naswa pimpin pembacaan doa. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu kalau kalian berasal dari berbagai suku yang berbeda, dan kalian sudah mengetahui kebudayaan dari daerah masing-masing. Siapa yang bisa menyebutkan asal dari suku mana dan kebudayaan khasnya? Coba minta Ida. Kamu berasal dari mana? Apa
lagi. Kasih bimbel. Apa lagi ada di khas Sunda yang lagi lah? Kesenian. Oh yang boleh. Tadi kok terus. Tapi boleh. Gimana? Kamu berasal dari mana? Dari Padang. Apa makan khas Padang? Rendang apa? Rendang daging sapi. Terus apa dari negara lain? Alfi? Dari mana, Fi? Dari Jawa Barat. Ada yang dari Pulau Sumatera, dari mana ini? Risma dari mana? Oh, Risma dari Palembang. Apa ciri khasnya Palembang? Sudah ditanyakan orang tuanya. Apa ciri khasnya? Hah? Ciri khas ada yang tahu nggak? Makanan khas dari Palembang. Kalau bukannya bukan apa dari Palembang, tapi banyak yang sudah tahu ya makanan khasnya. Sekarang kita tanya, halo, reok Ponorogo, itu berasal dari mana? Jawa Timur, namanya reok Ponorogo. Berarti berasal dari daerah Ponorogo. Ya, oh iya, kali kamu berasal dari Nias ya? Iya, ada kebudayaan. Apa sih yang budaya itu? Kalau sudah menginjak remaja, pasti disuruh apa namanya? Lompat batu. Nah itu dari daerah Nias. Indonesia itu kaya dengan suku budaya, ya, suku budaya. Jadi banyak ragamnya, termasuk bahasanya. Apakah bahasanya sama? Dari Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera bahasanya sama tidak? Tapi kenapa semuanya bisa bersatu? Ini kan ada Sumatera yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Tapi kita bisa bersatu. Kita ngobrol ya, bisa komunikasi pakai bahasa Indonesia. Ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Nah, coba kalau bayangkan sama kalian kalau kalian ngobrolnya pakai bahasa masing-masing, nyambung nggak? Nanti akhirnya apakah akan bersatu atau tidak? Jadi, walaupun kita semuanya berbeda, tetapi kita tetap satu Indonesia. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 163. Coba, apa manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Manfaatnya. Manfaat itu berbeda-beda. Tadi disebut itu manfaat. Walaupun kita beda, tapi budaya itu banyak. Banyak dan beda-beda. Manfaatnya apa? Apa ya? Menjadi peluang persatuan dan persatuan. Nah, lalu coba lagi. Bagaimana cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia supaya budayanya itu tidak punah? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menjaganya supaya tidak punah? Jangan sampai hilang. Nanti bisa hilang. Bagaimana cara kalian melestarikannya? Apa? Bagaimana cara melestarikannya? Apakah dilupakan atau dipelajari? Dipelajari. Dilupakan jangan? Tetap dipelajari ya. Nah sekarang ini kalian secara berkelompok nanti kalian melakukan wawancara. Wawancaranya kepada buku yang disebut saja. Tapi nanti kalian secara berkelompok ya. Lalu sebelum kalian wawancara kalian harus meminta izin dulu sama gurunya. Sampaikan salam dulu, sampaikan salam, mohon izin, perkenalkan kalian siapa saja ya. Nah nanti kalian silakan melakukan wawancara. Kamu kalian melakukan wawancara, kalian harus mengucapkan salam dulu ya, lalu meminta izin, perkenalkan diri kalian, baru kalian memberikan pertanyaan yang harus kalian tanyakan. Cuma gini, manfaat keberagaman budaya yang di Indonesia, yang ada di Indonesia. Ya, nah sesudah wawancaranya selesai, jangan lupa minta tanda tangan guru yang diwawancara oleh kalian sebagai bukti kalian sudah melakukan wawancara. Paham? Paham? Sesudah wawancara kembali ke kelas, kalian diskusikan dulu, lalu kalian nanti presentasikan di depan kelas. Ya? Siap? Ya. Silakan kalian melakukan wawancara guru yang ada di sekolah. Manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya, sama aja ya. Tapi kalian tahu nggak budaya Indonesia itu apa? Budaya Indonesia. Nah, kalian yang punya apa lagi? Ya, ini juga lagi sama banget budaya Indonesia. Budaya ini semua dengan dia makanan tidak termasuk budaya. Apa manfaatnya? Manfaatnya salah satunya adalah sebagai identitas negara. Suatu negara tidak berhubungan dengan
pekalongan, misalkan kesenjangan, ya, sukunya. Kalau di Indonesia, sukunya itu suku Baduy. Benar-benar. Nah, terus dia aktivitas, ya, pekalongan di Indonesia. Terus manfaatnya selain itu sebagai ikon pariwisata, ya, tempat wisata biasanya. Kalian tahu wisata di Indonesia apa? Kebun binatang. Ada juga yang terkenal di dunia. Borobudur itu kan kebudayaan dari ya itu menjadi ciri khas negara ya. Terus apa lagi ya? Sebagai lembaga untuk saling menghargai satu kan kita beragam di Indonesia ya, karena banyak berarti saling menghargai, misalkan dia sama sama dengan bahkan orang Jawa jadi orang Sunda, nah saling menghargai itu sama sama aja. Oh boleh, boleh. Buat cara masing-masing. Identitas negara di mana negara tapi ini yang pertama yang paling penting itu manfaatnya ya. Sebagai identitas negara dari di mana negara lain itu yang pertama dijabarkan tidak disuruh sama budaya tidak atau gimana disuruhnya hanya belajar hanya belajar ya. Yang pertama itu apa kira-kira sebagai apa sebagai sumber nah seperti saya bertanya tadi ya apa pengetahuan ya sebagai sumber pengetahuan dunia itu yang kedua misalkan ya baik itu ada yang menjelaskan budaya. Ada lagi nih yang selanjutnya itu juga tidak kalah pentingnya ya itu sebagai apa pemersatu bangsa sebagai pemersatu bangsa itu apa lagi sama mudah manfaatnya boleh sama-sama. Waalaikumsalam. Sekarang waktunya untuk presentasi atau kalian menyampaikan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk penyampaian yang pertama dimulai dari kelompok Senin. Ayo silakan Senin. Ternyata kalian bisa melaksanakan tadi tugas wawancara ya. Kalian melakukan wawancara pada pembukaan ini, lalu menyampaikan hasil wawancaranya. Jadi apa saja manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia apa saja? Satu, tadi apa? Menjadi apa? Coba dilihat lagi, apa sih yang disampaikan oleh guru yang saya wawancara itu kalian ngerti apa? Ada yang ngerti lagi? Sudah paham? Ada yang belum tanyakan lagi? Atau ada yang masih bingung? Apa manfaat keberagaman budaya itu? Dapat dijadikan sebagai media hiburan yang positif. Apa itu maksudnya? Menjadi media hiburan zaman ini apa itu contohnya? Wisata, hiburan, yang ini wisata, misalnya kemana wisatanya? Kalian bahagia tapi di sini, apa coba? Hah? Apa? Berkunjung ke mana? Candi Borobudur. Nah, kalian bisa berwisata dan juga bisa menambah pengetahuan karena Candi Borobudur adalah warisan kebudayaan dari zaman Thailand, ya. Sudah paham? Kemudian ya, kalau sudah ada yang mau ditanyakan lagi, pembelajaran kali ini untuk pelajaran 4 ditutup dulu. Nanti lamaran yang pokoknya diserahkan pada ibu, ya. Nah, sekarang kalian boleh disilakan untuk memakai bekal yang sudah kalian bawa dari rumah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ti Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 9 Cisereh, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Neni Nuraini sebagai guru yang melaksanakan observasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Dewi Wulandari sebagai pengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu Neni juga semoga dalam keadaan baik ya. Baik, kita akan pada kesempatan ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah di beberapa waktu yang lalu Ibu Neni sudah melaksanakan observasi di kelas. Mungkin pada kegiatan pasca observasi saat ini saya akan mengevaluasi mengevaluasi jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Neni laksanakan. Sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Ati, kita saling mendukung ya. Ya, terima kasih. Pada percakapan pasca observasi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Neni ya terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan observasi kelas. Untuk yang pertama, nih bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan kegiatan observasi kelas? Pada pelaksanaan observasi kelas yang sudah dilakukan kemarin, saya merasa ada kepuasan dan ada juga tidak puasnya. Puasnya karena memang ini sudah dirancang sehingga apa yang dirancang itu semua terpenuhi. Tidak puasnya, tidak semua keinginan yang sudah ditentukan atau yang diharapkan tidak semuanya terpenuhi. Tapi dengan kegiatan ini saya merasa lebih terbuka dalam hal ternyata banyak perubahan yang harus dihadapi tidak hanya oleh anak-anak dengan menghadapi zaman. Guru pun harus berubah mengikuti perkembangan zaman karena memang berbeda dengan kita zaman dulu. Baik, jadi di situ ada perasaan puas gitu ya Bu ya, tapi ada merasa juga Ibu merasa kurangnya gitu. Baik. Itu hal-hal yang wajar ya Bu ya, kita sebagai yang namanya manusia pastikan gitu kita masih terus belajar ya. Pasti ada hal yang merasa kita selalu ada kurangnya gitu ya Bu ya. Nah baik, kita kembali lagi ke waktu pelaksanaan observasi kelas. Di situ kan ada beberapa area pengembangan ya yang Ibu ingin lakukan terhadap murid-murid Ibu. Mungkin bisa Ibu ceritakan tahapan-tahapan pengembangan yang sudah Ibu laksanakan pada saat kegiatan proses pembelajaran. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu dari mengembangkan sisi kognitif. Nah, dari sisi kognitif saya ingin menambah pengetahuan peserta didik agar mengetahui bagaimana budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerahnya. Lalu area pengembangan selanjutnya yaitu dari komunikasi ya, anak-anak disiapkan atau bukan disiapkan ya, dilatih untuk bisa mencari pengetahuannya sendiri dengan berbagai cara. Yang kemarin dilakukan yaitu mereka menggali pengetahuannya dengan melakukan wawancara terhadap guru-guru yang ada di sekolah ini. Ya, dari kegiatan tersebut memang ada yang menonjol, ada yang hanya mengikuti saja, pasti itu kan relatif ya, memang seperti itu. Tidak bisa saya belum maksimal memfasilitasi semuanya sehingga mereka belum berkembang sesuai harapan gitu ya. Tidak semuanya berkembang sesuai harapan.
Baik. Jadi di sini saya garis bawahi mungkin ya. Jadi aspek yang ingin ibu kembangkan itu aspek kognitif dari pengetahuan mungkin ya. Kemudian keterampilannya. Mungkin di sini keterampilan dalam hal berkomunikasi ya. Karena anaknya di sini melakukan wawancara kan ya. Nah, dari area pengembangan yang sudah ibu lakukan di kelas tersebut, ibu merasa apakah sudah berhasil atau belum yang ibu rasakan? Yang saya rasakan setelah kegiatan observasi kemarin, tingkat keberhasilannya belum mencapai 100%. Namun tidak berarti tidak semua anak-anak tidak berhasil. Ada anak-anak yang mampu mencapai area pengembangan yang diharapkan. Ada juga anak-anak yang memang belum bisa mencapai area pengembangan yang diharapkan. Ya, baik. Jadi selama observasi itu pun berlangsung, saya juga ikut mengamati ya. Jadi masih emang di situ masih baik dalam kegiatan wawancara ataupun dalam kegiatan presentasi ya. Masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif mengikuti gitu ya. Baik. Nah, jadi di sini mungkin ibu ada solusi mungkin bagaimana cara menghadapi untuk kedepannya gitu ya, menghadapi siswa-siswa yang kurang aktif tersebut tuh. Jadi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, jadi diusahakan mungkin si siswa tersebut semuanya ikut berperan aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Setelah melakukan setelah observasi yang dilakukan kemarin, membuka diri saya, ternyata memang tidak semua peserta didik bisa kita samakan dengan cara yang sama. Masing-masing anak kan berbeda cara belajarnya. Ada yang bisa dengan audio, ada yang cukup dengan visual, ada juga yang dengan kinestetik. Nah, nanti rencana saya ke depannya apabila melakukan pembelajaran, sebisa mungkin saya memfasilitasi anak-anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Menyiapkan sebelum dilaksanakan pembelajaran, mengelompokkan siswa yang sama gaya belajarnya, sehingga harapannya sesudah dilakukan pengelompokan ini, area pengembangan yang diharapkan dapat berkembang sesuai harapan. Amin ya Bu ya. Jadi Ibu sudah punya target ke depan mungkin ya. Ke depannya Ibu akan lebih memperbaiki lagi mungkin ya. Jadi akan lebih memfasilitasi anak sesuai gaya belajarnya di sini ya Bu ya. Baik. Jadi untuk rencana yang Ibu ungkapkan barusan, kira-kira kapan nih Ibu akan realisasikannya? Karena sekarang menghadapi Ramadan ya, jadi nanti rencananya ya sesudah Idul Fitri, kalau waktu dekatnya, kalau misalnya secepatnya ya, kalau itunya ya bisa di awal tahun ajaran baru. Baru ya. Karena sekarang sih Ibu, saya nanti tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya ya. Kita berkolaborasi kembali Ibu. Saya tidak sabar nanti menunggu cerita Ibu selanjutnya setelah melakukan perubahan di dalam kelas ya untuk kegiatan proses pembelajarannya. Terima kasih sekali Ibu Neni atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasinya, kemudian sekarang juga pelaksanaan pasca observasi. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Saya juga terbuka dengan kegiatan ini, menambah pengetahuan dan motivasi untuk memperbaiki diri lagi dalam proses mengajar. Amin. Semoga lebih baik lagi kita semuanya ya Bu ya. Untuk
Ibu Dewi Wulandari juga sebagai pengajar praktik. Saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu sudah membersamai kami dalam kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu Neni, hatur nuhun. Demikian pelaksanaan kegiatan pasca observasi yang sudah dilaksanakan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.